a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope,
teman-teman semua. Selamat pagi Ziki. Ziki udah siap untuk ibadah bersama hari ini? Pastinya dong Kak. Baiklah, sekarang kita bersatu hati dan berdoa ya untuk membuka ibadah kita hari ini. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul lagi Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau siapkan hati kami Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah, I'm as free as a bird flying in the air. So I'm singing la 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 la
Kita masih akan belajar tentang story time with Jesus series. Tapi kakak mau tanya, Ziki pernah menanam tumbuhan nggak? Oh, pernah dong Kak. Ziki pernah menanam pohon cabai Kak. Dari benihnya terus tumbuh pohonnya, dan sekarang cabainya sudah banyak loh Kak. Wow, hebat Ziki. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benih dari penabur. Yuk, semua siapkan catatan kalian ya. Shalom adik-adik, hari ini Kak Reban kembali akan membawakan firman dan kita kan sedang memulai pelajaran baru yaitu bicara soal perumpamaan. Nah, karena Yesus dulu banyak mengajar, kalau di firman kita lihat dia banyak mengajar dengan perumpamaan. So, kita akan belajar tentang perumpamaan, salah satu perumpamaan yang cukup terkenal yang mungkin adik-adik juga udah pernah dengar. Perumpamaan tentang 4 jenis tanah ya adik-adik, soal benih. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita akan nonton sedikit video, hanya 4 menit. Yuk kita lihat sebentar. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini jadi adalah perumpamaan yang bagus untuk kita mulai ya adik-adik. Kalau kita mau belajarin perumpamaan, ini adalah permulaan yang bagus. Kenapa? Karena ini adalah perumpamaan yang sering orang-orang dengar, ya mungkin adik-adik juga udah sering dengar soal perumpamaan ini. Jadi ini ada perumpamaan tentang Yesus
sebagai seorang petani yang menabur benih. Nah, benih yang di sini tuh yang dimaksud apa sih? Benih itu adalah firman. Jadi apa yang misalnya nih, apa yang kakak sampaikan pada hari ini juga adalah firman. Ini adalah benih untuk adik-adik. Nah, terus tanahnya itu apa? Tanah itu adalah hati adik-adik. Jadi kondisi hati adik-adik saat adik-adik mendengar firman yang kakak sampaikan pada hari ini, itu adalah gambaran daripada tanah yang disebut oleh Yesus. Nah, ada 4 jenis tanah. Jenis tanah pertama kita lihat itu adalah ditebar di jalan, kemudian hilang begitu saja, dimakan ya. Jadi itu menggambarkan apa sih adik-adik? Itu menggambarkan bahwa orang ini mendengar firman Tuhan. Orang ini mendengarkan firman Tuhan, tapi dia mengeraskan hati ya, dia nggak mau dengar. Jadi ya udah lewat begitu aja firman itu. Habis ditelan, dimakan. Jadi dia tidak peduli, dia tidak mau, dia tahu dia dengar firman Tuhan, tapi udahlah. Dia nggak percaya sama firman Tuhan. Jadi itu bicara soal ketidakpercayaan. Ketika dia udah nggak percaya dari pertama dengernya aja, udah itu namanya ditinggalkan. Itu contoh hati yang pertama. Tapi kemudian ada juga yang kedua, yaitu kita menanggapi firman dengan apa? Kita bersemangat. Jadi kalau tadi itu contoh tanah yang jenis kedua, ini adalah contohnya gambarnya apa? Tanah yang atau hati yang kita semangat nih dengar firman Tuhan. Kita percaya sama firman Tuhan, tapi begitu kita ketemu masalah adik-adik, ketika ada masalah, kita lupa sama firman itu. Dan kita nggak lagi percaya sama firman itu. Nah, tapi yang menarik adik-adik juga adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah jenis hati yang percaya nih sama firman Tuhan. Tapi waktu ada kekhawatiran gitu. Jadi bukan dia nggak percaya, dia percaya sama Tuhan, dia dengerin firman Tuhan. Tapi dia khawatir hatinya. Karena ada kekhawatiran. Sehingga akhirnya firman itu nggak lagi hidup, tapi jadi mati. Kalau yang ketiga ini, mungkin dia dengerin setiap minggu adik-adik. Setiap hari minggu datang ke gereja. Tapi habis itu, begitu udah selesai gereja, misalnya balik ke sekolah misalnya. Waduh, jadi khawatir banget. Aduh, aku bisa lulus nggak ya? Aduh, aku bisa sama teman-temanku nanti bagaimana ya? Aduh, kalau misalnya aku nggak punya uang jajan, nanti nggak bisa main sama temen bagaimana? Khawatir sama semua hal. Bukannya berarti adik-adik nggak belajar ya. Misalnya, khawatir sama nilai terus habis itu, itu kan kita kan nggak boleh khawatir, berarti nggak usah belajar. Bukannya begitu. Kita tetap belajar. Tapi kita tetap percaya kalau Tuhan akan memberikan adik-adik hikmat. Adik-adik nggak khawatir apakah adik-adik akan lulus atau enggak. Karena adik-adik tahu, adik-adik sudah melakukan yang terbaik dan adik-adik menyerahkannya ke Tuhan. Jadi jangan khawatir adik-adik. Tuhan menyertai kita semua. Nah, ini adalah jenis ketiga yang cukup berbahaya, yaitu apa? Yang khawatir. Karena kenapa kakak bilang berbahaya? Karena dia datang setiap minggu, dia selalu dengar firman, tapi begitu udah selesai dengar firman, karena khawatir, makanya tuh firman jadi nggak bisa hidup. Makanya kenapa adik-adik Yesus waktu itu pernah juga bilang ke orang Israel, jangan kamu khawatir akan hari besok. Gitu. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Kemudian waktu kita belajar doa Bapa kami juga, Yesus mengajarkan apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus nggak ajarin kita untuk doa, berikan kepada kami Bapa hari ini makanan kami besok yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berikan kami hari ini makanan buat minggu depan, makanan buat bulan depan, makanan buat tahun depan. Enggak. Tuhan bilang apa? Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi itu bicara apa? Buat besok, Tuhan sudah sediakan roti yang khusus untuk besok. Kita jangan khawatir akan besok. Jangan khawatir sama hal-hal yang belum terjadi adik-adik. Jangan khawatir sama, ujian besok gimana? Hari ini adik-adik, kalau misalnya besok ada ujian, kalau misalnya besok ada masalah atau apa. Misalnya, paling gampangnya mungkin ada ujian besok. Misalnya, hari ini adik-adik belajar, minta sama Tuhan hikmat, sudah, kemudian lepaskan, adik-adik tidur, tenang, besok waktu ujian, ada hikmat dari Tuhan, ada roti harian untuk besok. Hari ini, biarkan Tuhan berikan kepada adik-adik roti pada hari ini. Buat besok, jangan khawatir. Nah, inilah kenapa makanya ini adalah tanah yang keempat, yaitu tanah yang subur. Jadi ini adalah tanah yang percaya sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semangat. Ketika ada masalah, dia tetap strong, dia tetap kuat, dia tetap pegang firman, dan ketika dia khawatir akan besok,
dia kembali lagi kepada firman, yaitu apa? Aku tidak akan khawatir akan hari besok, karena Tuhan pasti akan menyediakan. Jadi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah hati yang keempat, hati yang percaya. Jadi ketika dia dapat firman, bukan cuma percaya aja, bukan cuma percaya sesaat, tapi waktu ada masalah, dia tetap percaya. Waktu dia khawatir, mulai ada kekhawatiran, dia ingat sama Tuhannya, dan dia kembali percaya lagi. Jadi bukan hanya di hari percayanya, bukan cuma hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu juga tetap percaya. Walaupun mungkin ada takutnya sesekali, tapi dia tetap bilang, aku mau percaya sama Tuhan. Ini hati keempat. Dan inilah yang Yesus bilang, hati yang membuat benih atau firman itu bisa bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat. Adik-adik mau berbuah? Ya. Nah, buahnya ini seperti apa sih? Itu makanya kenapa adik-adik kita juga waktu itu pernah belajar soal buah roh kan? Nah, itu adalah buahnya adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah salah satu buah. Itu adalah contoh-contoh buah roh. Itu yang kita hasilkan. Jadi kalau adik mau punya lebih banyak kasih, adik mau lebih punya banyak damai sejahtera, adik mau menjadi orang yang baik, karena kan salah satu buah roh adalah kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau adik-adik mau jadi lemah lembut, mungkin adik-adik sekarang gampang marah. Mau lemah lembut, bagaimana caranya? Percaya adik-adik. Punya hati yang percaya. Percaya akan firman Tuhan. Ya, percaya sama firman Tuhan. Ketika ada masalah, adik-adik tetap percaya sama firman Tuhan. Apa yang kakak sampaikan pada hari ini, adik-adik percaya, pegang teguh. Adik-adik gak khawatir akan hari besok. Itu yang membuat adik-adik bisa berbuah. Makanya adik-adik bisa punya damai sejahtera, bisa punya kelemah lembutan, bisa punya penguasaan diri. Karena apa? Karena hati adik-adik adalah hati yang percaya sepenuhnya. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 7 kakak juga mau bilang, dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini adalah firman, ini adalah benih nih adik-adik. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, ini adalah pedang roh nih, ya, yang kita udah pernah pelajarin. Jadi kalau adik-adik mau catat, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, sebab Tuhan yang pelihara kamu. Nah, ini adalah benihnya nih adik-adik. Sekarang apakah hati adik-adik percaya atau enggak? Apakah hati adik-adik percaya atau enggak nih? Besok kalau misalnya ada masalah, adik-adik percaya enggak nih? Apakah adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara adik-adik? Nah, jadi tetap pegang terus 1 Petrus 5 ayat 7 ini. Kalau bisa adik-adik ingat terus bahwa serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kamu. Percaya. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan hari besok, sebab Tuhan yang pelihara adik-adik besok. Ya, itulah sebabnya. Jadi supaya adik-adik bisa punya hati yang seperti tadi tuh, yang berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kuncinya apa? Percaya dan pegang teguh. Satu hal terakhir kakak akan tutup. Kalau kita lihat tadi Yesus menabur benih, Tuhan itu menabur benih bukan cuma di tanah yang subur. Kalau adik-adik perhatiin, ya, Tuhan tuh tabur ke semua jenis tanah. Jadi itu bicara juga soal apa? Adik-adik, kalau adik-adik dapat firman, bagikan firman ini, jangan pilih-pilih juga adik-adik. Tuhan tuh pengen semua orang mendengar kabar baik. Jadi kita sebagai orang Kristen, tugas kita adalah memberitahu semua orang. Kayak tadi Yesus, kalau dicontohnya di perumpamaan, dia sebagai petani, dia nyebarin benih itu atau firman itu ke semua orang. Jadi kita pun juga adik-adik, kita harus belajar untuk menabur ke semua jenis tanah. Mau orang itu, ngeselin orang ini mah nggak perlulah, ini orang nggak usah kenal Tuhan. No, Yesus menabur ke semuanya, jadi kita pun menabur ke semuanya. Ada amin adik-adik? Yuk kakak akan berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan pada hari ini, biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan boleh menangkap firman ini Tuhan. Mereka boleh percaya kepadamu, mereka boleh betul-betul percaya. Walaupun ada masalah, walaupun ada kekhawatiran Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini dari sejak kecil boleh belajar untuk percaya kepadamu. Dan hamba-Mu tahu Tuhan bahwa di mana Injil-Mu dikabarkan Tuhan, Engkau gembira dan Engkau senang dan Engkau berkehendak Tuhan. Sebab itu aku percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengintervensi, hamba-Mu terbatas di dalam mengajar, tetapi Engkau tidak terbatas. Sebab itu hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang masuk Tuhan ke dalam hati-hati anak-anak-Mu Tuhan dari sejak masa kecil, untuk mereka bisa mengerti, untuk mereka boleh percaya, untuk iman mereka boleh tumbuh, sehingga buah-buah roh itu, buah Tuhan, boleh ada di dalam mereka 30, bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat. Ngomong telah selesai, biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti dan belajar tentang firman ini, dan kiranya mereka boleh hari demi hari, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih hamba-Mu, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Gimana, Ziki mengerti? Iya dong kak, Ziki mau terus punya tanah hati yang baik supaya bisa banyak berbuah kak. Dan Ziki juga mau membawa kabar baik kepada semua orang. Mantap Ziki. Nah, kita akan belajar lagi di home kita hari Rabu jam 5 sore ya. Oke, nah sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh berkumpul kembali bersama teman-teman dan beribadah via online. Berkatilah kakak yang telah mengajar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan fellowship kita di Zoom ya. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.